ini rentan membuat bangsa ini dari perpecahan. Tentu saja keadilan itu adalah salah satu alat perekat. Ketika keadilan itu tidak ada, sulit didapatkan, maka perpecahanlah yang benih-benihnya itu akan timbul. Yang terakhir adalah ini tentu saja menghancurkan sendi-sendi persatuan bangsa. Jadi jangan dikira yang dilakukan oleh pihak-pihak yang jahat tersebut, yang mengkriminalisasi, memperkuat dengan buzzernya, kemudian juga alat-alat penegakan hukum dipakai untuk membungkam pihak-pihak yang kritis, ini tidak merusak persatuan bangsa, sangat merusak gitu loh. Bagaimana bisa dalam iklim demokrasi yang sudah disepakati, tapi orang-orang yang melakukan kritik dan saran kemudian dibungkam dengan sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir saya mau sampaikan adalah bagaimana kita menyikapinya. Yang pertama adalah kita harus membangun kesadaran. Tadi saya sudah sampaikan kesadaran untuk yang saya tadi sudah sampaikan, bahwa ini harus kita waspadai, ini nggak boleh. Kebencian kita kepada suatu kaum, kepada masyarakat, kepada siapapun tidak boleh kita menjadikan kita tidak adil. Itu yang saya mau bangun yang pertama. Kemudian setelah kesadaran di antara masyarakat, yang selanjutnya adalah membangun kebersamaan bersama dalam menyikapi hal tersebut. Kita harus bergandengan tangan menyikapi hal tersebut, tidak boleh diam. Karena diamnya kita Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada Mas Ahmad, kemudian senior-senior saya semuanya di sini, para asatidz, para tokoh dan juga para begawan penegak hukum yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Mas Ahmad, terima kasih untuk acara ini dan juga tim semuanya dan pemirsa sekalian. Saya di sini tadi dapat tugas untuk menyampaikan bagaimana kita harus bersinergi ya. Sebenarnya yang saya mau sampaikan, sinergi ini bukan hanya terbatas di para penegak hukum, dalam hal ini kuasa hukum atau pihak-pihak lainnya yang terkait. Dalam hal ini harusnya dari pihak masyarakat juga. Kenapa? Saya mau kasih sedikit insight supaya dalam memahami persoalan terkait penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif ini, kita punya satu pola pandang atau berangkat dari sumber yang sama, berangkat dari sumber pandangan yang sama. Kenapa itu? Yang pertama adalah yang kita jadi concern adalah terkait kriminalisasi yang tadi sudah disebutkan oleh beberapa pihak termasuk Ustadz Bukhari barusan, adalah yang nyata kentara kepada tokoh-tokoh yang diduga oposisi atau banyak melakukan kritik saran kepada pihak penguasa. Ini tidak bisa kita pungkiri sama sekali karena ini nyata gitu kan, dan juga sangat terlihat. Buktinya apa? Buktinya tadi sudah disebutkan di awal, ada Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, kemudian ada Habib Bahar, kemudian juga ada Pak Munarman, ada Ustadz Farid Atmaul, dan juga saat ini Gus Nur dan Mbak Mantri dan sebagainya. Semua itu adalah orang-orang pihak-pihak yang secara konsisten kita sama-sama tahu bagaimana gaungnya dalam mengkritisi kebijakan publik, kebijakan pemerintah kepada masyarakatnya gitu kan. Yang semata-mata itu dilakukan karena cinta mereka kepada republik ini, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Tidak lain tidak bukan. Buktinya apa? Mereka tidak digaji, tidak dibayar, tidak mau dapat pamor, apapun itu. Di sini juga ada Ustadz Edi Mulyadi yang sudah membuktikan apa yang saya katakan tadi. Artinya nanti kita bisa dengar juga dari insight beliau. Nah, ini membuktikan ada tujuan tertentu kepada tokoh-tokoh tersebut. Nah, kemudian apa sih, kenapa kita bisa mengatakan ini sebuah kriminalisasi? Sederhana saja. Yang pertama, penegakan hukumnya amburadul. Dipaksakan ya. Orang mengatakan bohong, kemudian orang mengatakan sesuatu kesehatan terkait kondisi kesehatannya, dikatakan orang itu mengatakan kebohongan. Kemudian orang mengatakan tentang hal yang hak yang benar di suatu media, dikatakan menista agama, kemudian berubah lagi kebohongan gitu loh. Jadi ini hal-hal yang menurut saya penegakan hukum yang amburadul dan merusak sistem hukum itu sendiri, sistem penegakan hukum. Itu yang saya mau kasih contoh. Nah, ini sangat aneh. Kemudian yang kedua yang saya mau kasih garis bawah adalah diskriminasi. Oke, kalau kita memang tidak sepakat dengan pernyataan saya barusan soal bagaimana penegakan hukum itu sudah cocok, sudah oke gitu kan, sudah ajak dan sudah sesuai dengan ketentuan, bagaimana dengan penegakan hukum terhadap pihak lain yang melakukan hal yang sama?
Nggak sama gitu kan, antara oposisi, antara penguasa, antara masyarakat biasa itu nggak sama. Saya bisa buktikan misalnya Habib Rizik dikatakan tentang kondisi kesehatannya dikatakan bohong. Kemudian banyak pihak-pihak lain yang mengatakan mau buyback Indosat, kemudian ada yang mau soal SMK dan lain sebagainya itu, kemudian soal kerumunan Habib Rizik juga dipidana, sedangkan pihak lain yang melakukan hal yang sama tidak dipidana. Jangankan dipidana, dipermasalahan juga enggak. Ini kan berarti diskriminasi. Udah jelas 2 poin. Yang pertama penegakan hukum yang amburadul, yang kedua diskriminatif. Yang ketiga adalah tendensinya kepada oposisi dan pihak yang kritis tadi. Saya ulas sedikit ke yang awal. Kenapa itu? Karena memang orang-orang yang dibidik terhadap 2 perlakuan tadi, penegakan hukum yang amburadul dan diskriminatif tadi adalah orang-orang yang nyata-nyata memang banyak mengkritisi pihak penguasa. Gitu loh. Semata-mata itu bukan pribadinya ya. Saya koreksi di sini. Saya garis bawahi lagi, bukan pribadinya. Artinya yang dilakukan murni karena mereka sebagai pejabat publik, dan itu sah. Sebagai di dalam iklim demokrasi itu check and balance itu biasa. Dan mereka ini nggak dibayar loh. Bukan seperti anggota dewan, bukan seperti pihak-pihak lain yang memang ditugaskan untuk melakukan check and balance dan kemudian mendapatkan bayaran dari negara. Mereka enggak, tulus ikhlas lillahi ta'ala insya Allah. Seperti itu. Jadi 3 poin ini yang menurut saya kita harus berangkat overview kita terkait dengan kriminalisasi ini sama. Dan ini bisa menimpa siapapun dari kalangan masyarakat yang memang masuk kategori tadi yang saya katakan. Kemudian, kenapa sih ini berbahaya? Kenapa? Karena yang pertama, ini sangat merusak sistem penegakan hukum. Bagaimana hukum dijadikan tools, dijadikan alat untuk mengkriminalisasi, untuk melakukan segala daya upaya ya daripada penguasa, ya bukan digunakan untuk menegakkan keadilan, untuk ketertiban bukan, tapi untuk mencapai, untuk membungkam ini. Ini bahaya dalam sistem hukum. Masa hukum digunakan untuk hal tersebut? Kan itu bukan tujuan dari hukum. Kemudian yang kedua, ini mengoyak rasa keadilan. Bagaimana si A, si Fulan dihukum, tapi si Fulan B tidak dihukum. Padahal perlakuannya sama. Padahal katanya setiap orang sama di mata hukum, atau equality before the law. Dan asas itu masih ada di Indonesia. Dipakai dalam suatu penegakan hukum, suatu undang-undang, suatu aturan. Nah, yang ketiga adalah ini tentu saja membunuh demokrasi Pancasila itu sendiri. Bagaimana dalam iklim demokrasi yang kita akui itu bagaimana orang bebas berpendapat tapi dibungkam, dikriminalisasi, di stop mereka medan berpikir dan penyampaiannya dengan narasi-narasi soal pelanggaran hukum yang sebenarnya jauh panggang daripada api gitu loh. Ini menurut saya sangat untuk kedepannya dapat membunuh demokrasi Pancasila itu sendiri. Yang keempat adalah ini rentan membuat bangsa ini dari perpecahan. Tentu saja keadilan itu adalah salah satu alat perekat. Ketika keadilan itu tidak ada, sulit didapatkan, maka perpecahanlah yang benih-benihnya itu akan timbul. Yang terakhir adalah ini tentu saja menghancurkan sendi-sendi persatuan bangsa. Jadi jangan dikira yang dilakukan oleh pihak-pihak yang jahat tersebut, yang mengkriminalisasi, memperkuat dengan buzzernya, kemudian juga alat-alat penegakan hukum dipakai untuk membungkam pihak-pihak yang kritis. Ini tidak merusak persatuan bangsa, sangat merusak gitu loh. Bagaimana bisa dalam iklim demokrasi yang sudah disepakati, tapi orang-orang yang melakukan kritik dan saran kemudian dibungkam dengan sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir saya mau sampaikan adalah bagaimana kita menyikapinya. Yang pertama adalah kita harus membangun kesadaran. Tadi saya sudah sampaikan kesadaran untuk yang saya tadi sudah sampaikan, bahwa ini harus kita waspadai, ini nggak boleh. Kebencian kita kepada suatu kaum, kepada masyarakat, kepada siapapun tidak boleh kita menjadikan kita tidak adil. Itu yang saya mau bangun yang pertama. Kemudian setelah kesadaran di antara masyarakat, yang selanjutnya adalah membangun kebersamaan bersama dalam menyikapi hal tersebut. Kita harus bergandengan tangan menyikapi hal tersebut, tidak boleh diam. Karena diamnya kita akan membuat kezoliman ini akan makin merajalela dan tidak menutup kemungkinan Anda yang diam ini nanti kena. Kasus Sambo contohnya seperti itu. Siapapun bisa kena, di dalam bisa kena. Jangan Anda pikir Anda di dalam sistem nggak bisa kena. Semua sangat rentan karena ini sangat-sangat subjektif dan sangat-sangat serampangan. Ini kriminalisasi dan ketidakadilan itu ibarat kita dalam satu ruangan 2x2 kita taruh ular kobra di situ yang sangat berbisa. Dia bisa menyerang siapa saja. Jangan ada kira Anda pawang nggak kena bisa juga. Inilah sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah kita bersinergi untuk melawan kezaliman tersebut. Karena kebatilan yang terstruktur dengan baik itu akan mengalahkan kebaikan yang amburadul, yang tidak terstruktur dengan baik. Makanya kita sudah tahu, kita menyadari
kita yakin bahwa kita ada di jalan yang hak, maka kita harus bersinergi dan bersama dan memiliki sistem untuk melawan tersebut. Dan hadirnya acara ini menurut saya adalah bagian dari tersebut yang alhamdulillah masya Allah, semoga kumpulnya kita di sini menjadikan turunnya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.